Perkenalkan, nama saya Oktaviani Gondi, NIM 1903080805, kelas A3, mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya menggunakan buku Lifespan Development atau Perkembangan Masa Hidup karangan John W. Sandrock, jilid pertama. Baik, di sini pokok-pokok pembahasan saya adalah tahap-tahap kelahiran, komplikasi melahirkan, dan penggunaan obat-obatan selama melahirkan. Sebelum kita memasuki ke tahap-tahap kelahiran, komplikasi melahirkan, dan penggunaan obat-obatan selama melahirkan pada anak, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kelahiran. Kelahiran adalah proses akhir dari kehamilan yang sukses sehingga manusia yang menghasilkan bayi dilahirkan. Selanjutnya adalah tahap-tahap kelahiran. Tahap-tahap kelahiran sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama berlangsung kira-kira 12 sampai 24 jam. Pada tahap pertama ini adalah waktu yang paling lama dari ketiga tahap tersebut. Selanjutnya adalah tahap kedua. Tahap kedua kelahiran mulai ketika kepala bayi mulai bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari rahim ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Pada setiap kontraksi, ibu mengalami kesakitan. Tahap ini, ibu merasa kesakitan untuk mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Pada waktu kepala bayi keluar dari tubuh ibu, kontraksi terjadi hampir setiap menit dan berlangsung kira-kira selama 1 jam. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Setelah kelahiran atau upper bridge ialah tahap ketiga. Pada waktu inilah ari-ari, tali pusat, dan selaput lain dilepaskan dan dibuang. Tahap akhir ini adalah paling pendek dari ketiga tahap kelahiran, yang berlangsung hanya beberapa menit saja. Selanjutnya adalah komplikasi melahirkan. Komplikasi melahirkan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah melahirkan terlalu cepat atau precipitate delivery. Melahirkan bayi terlalu cepat adalah satu cara di mana bayi memerlukan waktu kurang dari 10 menit untuk dipaksa keluar melalui saluran kelahiran. Jika hal ini terjadi penyimpangan, maka aliran normal darah bayi dan tekanan pada kepala bayi dapat menyebabkan pendarahan. Pada sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan anoksia atau kerusakan otak pada bayi. Yang kedua adalah posisi terbalik atau sungsang atau breech position. Breech position ini adalah posisi bayi di mana di dalam peranakan menyebabkan pantat merupakan bagian yang pertama yang muncul dari lubang kemaluan. Secara normal, kepala bayi muncul terlebih dahulu melalui kemaluan, tetapi 1 dari 25 bayi kepala tidak muncul terlebih dahulu, di mana di breech position ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada bayi. Mengapa? Karena kepala bayi masih di dalam sarang peranakan seorang ibunya. Dan
tidak dapat dikeluarkan melalui leher rahim dan harus dilakukan melalui pembedahan sesar. Yang ketiga adalah pembedahan sesar atau cesarean section. Ialah pembedahan bayi dari peranakan atau rahim seorang wanita melalui pembedahan. Pembedahan ini biasanya dilakukan ketika posisi bayi berada sungsang, dan juga jika kepala bayi terlalu besar untuk dikeluarkan melalui rahim seorang ibunya dan lain sebagainya. Akan tetapi pembedahan sesar ini memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri. Keuntungan dari pembedahan sesar itu adalah lebih aman dibandingkan melahirkan secara sungsang. Sedangkan kerugiannya adalah ini sangat berisiko tinggi pada seorang ibu, akan menyebabkan infeksi dan terlalu lama di rumah sakit, serta biayanya yang mahal. Selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan selama kelahiran anak. Penggunaan obat-obatan selama kelahiran anak ini biasanya digunakan, yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa sakit dan cemas. Yang kedua adalah untuk mempercepat melahirkan selama proses kelahiran. Biasanya obat-obat yang sering digunakan ini adalah berbagai obat penenang, penahan rasa sakit dan lain sebagainya. Pengaruh obat-obatan saat melahirkan. Pengaruhnya itu adalah di mana satu obat-obatan mempengaruhi anak biasanya kecil, dan selanjutnya adalah suatu obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi beberapa bayi tetapi tidak obat-obatan lain. Dan yang selanjutnya adalah jumlah keseluruhan obat dapat menjadi faktor yang penting dalam pengaruh obat-obatan terhadap proses kelahiran.